Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mempresentasikan proposal disertasi dengan judul Kebijakan Perataan Dividen, Konflik Keagenan, dan Corporate Governance, Studi Empiris di ASEAN 5. Dengan tim promotor, beliau yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Edwardus Tandelilin MBA, Bapak Iwayan Nukalantara, MSI PhD, dan Bapak Bowo Stiono, MCom PhD. Latar belakang dari penulisan proposal disertasi saya adalah terkait dengan fenomena kebijakan dividen. Dinyatakan bahwa banyak perspektif yang digunakan untuk melihat fenomena kebijakan dividen. Salah satu perdebatan klasik terkait dengan kebijakan dividen adalah apakah kebijakan dividen itu bersifat relevan atau irrelevan dengan nilai perusahaan. Modigliani dan Miller pada tahun 1961 menyatakan bahwa kebijakan dividen bersifat irrelevan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh bagaimana perusahaan mendistribusikan arus kasnya, tetapi lebih ditentukan oleh aset yang dimilikinya dan arus kas yang dihasilkan oleh aset tersebut, arus kas yang dihasilkan dari aset tersebut. Berikutnya, asumsi-asumsi yang digunakan oleh Modigliani dan Miller, yaitu terkait dengan pasar modal yang sempurna, mencoba untuk dilonggarkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Sehingga di situ muncul beberapa perspektif lain terkait dengan kebijakan dividen. Seperti halnya keberadaan pajak, asimetri informasi, dan permasalahan keagenan. Maka inilah yang kemudian sering disebut dengan dividen puzzle. Potongan-potongan terkait dengan perspektif dalam melihat dan menganalisis kebijakan dividen. Dalam timeline sederhana ini, kami mencoba untuk menunjukkan perkembangan teori dividen dari waktu ke waktu, diawali pada tahun 1956 oleh Littner, yaitu dividen smoothing theory, bahwa manajemen cenderung menetapkan kebijakan dividen yang permanen dibanding secara intensif melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan labanya. Maka kebijakan dividen ditetapkan dengan nilai yang stabil. Berikutnya, pada tahun 1961, seperti yang telah disampaikan di awal, yaitu oleh Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak relevan dengan nilai perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 1963, Gordon menyampaikan bird in the hand theory yang di dalam argumennya menyatakan bahwa investor lebih memilih kepastian pembayaran dividen dibandingkan keuntungan dari capital gain, sehingga payout yang tinggi cenderung lebih disukai oleh investor. Pada tahun 1970 dimunculkan tax preference theory, bahwa ada kecenderungan investor lebih menyukai jika perusahaan tidak mendistribusikan dividen ketika tingkat pajak terhadap dividen relatif lebih tinggi dibandingkan pajak terhadap capital gain. Berikutnya, tahun 1972, yaitu dengan asumsi asimetri informasi yang dihadapi oleh perusahaan, dikembangkan signaling theory yang menyatakan bahwa kebijakan dividen menjadi salah satu indikator, salah satu corporate action yang akan menjadi indikator dari kinerja perusahaan. Dan informasi tersebut akan dipersepsikan oleh investor sebagai good news atau sebagai bad news. Berikutnya, pada tahun 1976, di situ Jensen and McLean mengembangkan yaitu terkait dengan perspektif keagenan bahwa kebijakan dividen menjadi salah satu mitigasi terhadap permasalahan keagenan. Pada tahun 2001, Laporta dan kawan-kawan mengembangkan yang kemudian dikenal dengan istilah dividend outcome model. Di dalam dividend outcome model ini dinyatakan bahwa
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tingkat perlindungan investor yang kuat cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan return dari investasinya. Berikutnya, pada tahun 2001, Fama and Friends memunculkan sebuah pernyataan bahwa dividen cenderung menghilang. Perusahaan-perusahaan bisa dikelompokkan menjadi perusahaan yang membayar dividen dan perusahaan yang cenderung tidak membayar dividen. Diidentifikasi terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu profitabilitas, peluang investasi perusahaan, dan ukuran perusahaan. Pada tahun 2004, Baker and Wugler mengembangkan yang namanya catering theory, bahwa kebijakan dividen akan menyesuaikan terhadap preferensi investor. Tahun 2006, DeAngelo and DeAngelo mengembangkan yang namanya dividend life cycle theory, bahwa payout rasio akan cenderung lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang sedang pada tahapan growth. Ketika peluang investasi tinggi, maka arus kas diprioritaskan untuk digunakan sebagai investasi, bukan dibandingkan dengan didistribusikan sebagai dividen. Selanjutnya, behavioral explanation, bahwa kebijakan dividen juga bisa dilihat dari aspek-aspek psikologis yang akan mempengaruhi preferensi dari investor terhadap dividen maupun preferensi dari manajemen terkait dengan menetapkan kebijakan dividen. Terjadi sebuah pergeseran dari semula studi yang dilakukan adalah bersifat single country analysis, bergeser menjadi cross country analysis, sehingga akan melibatkan lebih dari satu negara. Dari berbagai model tersebut, terdapat 3 model yang memiliki bukti empiris yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu model keagenan, model life cycle, dan model perataan dividen. Hal ini yang kemudian menarik minat dari penulis untuk mengembangkan studi selanjutnya, yaitu menggunakan perspektif model perataan dividen atau dividend smoothing theory. Dari sekian banyak model-model yang telah diungkapkan, diuraikan di awal, model perataan dividen mendapatkan perhatian yang cenderung kurang dibandingkan dengan perspektif yang lain untuk diujikan di dalam studi-studi yang sudah ada. Perataan dividen dimaknai oleh Littner sebagai kecenderungan perusahaan-perusahaan menetapkan dividen yang bersifat stabil. Jadi sebelum menetapkan dividen untuk setiap periodenya, perusahaan itu sebaiknya memastikan apakah diperlukan untuk merubah tingkat dividen atau tidak. Berikutnya baru ditetapkan besaran dividennya. Hal ini kita identifikasi juga bahwa studi terkait perataan dividen, walaupun fenomena perataan dividen itu eksis dan menjadi elemen yang relatif penting, tetapi penelitian yang dilakukan masih terbatas dibandingkan dengan studi yang dilakukan terkait dengan perspektif kebijakan dividen lainnya. Sehingga studi yang ada itu cenderung mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi payout rasio, faktor yang mempengaruhi besaran nilai dividen, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk membayar dividen atau tidak membayar dividen. Sedangkan yang terkait dengan perataan dividen masih relatif terbatas. Kami identifikasi dari sedikit studi literatur yang sudah mengembangkan perspektif perataan dividen, di situ masih terdapat hal-hal yang memunculkan peluang untuk bisa dikembangkan lebih lanjut, yaitu studi-studi yang ada selama ini masih berusaha untuk mengkelompokkan sampel ke dalam 2 atau 3 kelompok dan kemudian membandingkan di antaranya terkait dengan eksistensi perilaku perataan dividen. Misalnya mengkelompokkan perusahaan publik dan swasta, keiretsu atau non keiretsu, dan perbedaan peringkat obligasi.
Hal itu diidentifikasi belum memberikan penjelasan secara mandiri terhadap perilaku perataan dividen. Sebenarnya apa yang menjadi faktor pendorong atau yang memotivasi perusahaan melakukan perataan dividen? Bukan sekedar membedakan identitas perusahaan berdasarkan pengelompokan-pengelompokan berdasarkan variabel tertentu. Berikutnya, dimensi-dimensi pembeda itu bisa kita identifikasi terkait dengan karakteristik dari market imperfection atau friksi pasar. Komponen yang terkait diantaranya adalah asimetri informasi, konflik keagenan, dan preferensi pajak. Leary and Michaely sudah melakukan studi yang mencoba untuk melihat perspektif asimetri informasi, keagenan, dan preferensi pajak, dan kemudian dikaitkan apakah perspektif ini memiliki kekuatan penjelas terhadap perilaku perataan dividen. Maka di sini kami mencoba untuk mengembangkan studi lebih lanjut terkait dengan perataan dividen dengan mendasarkan pada perspektif teori keagenan, dan kami menambahkan yaitu mengadopsi mekanisme corporate governance, baik mekanisme internal maupun mekanisme eksternal. Sehingga kenapa kami di sini memilih hanya satu perspektif, karena untuk sebuah studi dalam bentuk disertasi tentunya ketika kita menggunakan dua perspektif secara bersamaan akan bersifat saling meniadakan dalam menjelaskan fenomena perataan dividen tersebut. Sehingga di sini kami memilih salah satu yang cenderung paling kuat untuk bisa menjelaskan fenomena perataan dividen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan di sini kami menambahkan yaitu perspektif corporate governance. Apakah ada kaitannya untuk bisa lebih memperkuat hubungan antara perspektif keagenan dalam menjelaskan perilaku perataan dividen. Terkait dengan bukti empiris bahwa teori-teori yang diasumsikan mendasari perilaku perataan dividen dari sedikit studi yang ada itu hasilnya bersifat inkonklusif. Di satu studi bisa menjelaskan, bisa terbukti, mendapatkan bukti yang signifikan, tetapi di studi yang lain perspektif tersebut terkadang saling bertukar, di antaranya ada yang signifikan, ada juga yang tidak bisa menjelaskan dari fenomena perataan dividen tersebut. Maka kita identifikasi bahwa perbedaan bukti empiris itu juga bisa disebabkan oleh perbedaan setting penelitian, yaitu terkait dengan pemilihan sampel atau pemilihan negara tempat di mana sampel perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap struktur ekonomi dan kelembagaan di negara-negara yang menjadi pilihan objek studi tersebut. Berikutnya, faktor setting juga akan mempengaruhi mekanisme internal dan eksternal corporate governance yang juga menjadi hal penting di dalam pengembangan studi ini. Hal itu akan mendorong munculnya variasi antar perusahaan dan antar negara, sehingga hasilnya pun juga akan berbeda-beda. Berikutnya, bahwa studi-studi yang dilakukan itu juga berbeda antara objek studi yang bersifat satu negara dan juga pemilihan objek studi yang menggunakan sampel dari banyak negara. Maka studi yang akan dilakukan ini direncanakan akan menggunakan setting negara yang bervariasi, yaitu di sini kami memilih negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pasar modal aktif, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Kami harapkan dengan adanya perbedaan pemilihan 5 negara objek studi ini juga akan memunculkan variasi terkait dengan praktek corporate governance yang di dalamnya terdapat tingkat perlindungan investor juga, yaitu mekanisme eksternal pada level perusahaan, praktek corporate governance, dan juga dengan aspek struktur ekonomi yang nanti akan kita representasikan
dengan menggunakan proksi-proksi indikator atau leading indikator dari makroekonomi. Terkait dengan metodologi juga pemilihan proksi variabel dan juga penggunaan perspektif dari corporate governance yang meliputi mekanisme internal atau mekanisme eksternal, tidak digunakan secara komprehensif. Perbedaan model estimasi dan juga studi-studi sebelumnya tidak mengantisipasi bahwa terdapat perbedaan struktur kepemilikan yang bisa berakibat terhadap perbedaan hasil studi. Maka kami memunculkan 6 rumusan permasalahan di sini, yaitu apakah perusahaan yang menghadapi konflik keagenan yang tinggi cenderung melakukan perataan dividen dengan tingkat yang lebih tinggi atau smooth mode? Kedua, apakah perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang kuat cenderung melakukan perataan dividen dengan tingkat yang lebih rendah atau smoothless? Apakah perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tingkat perlindungan investor kuat cenderung melakukan perataan dividen dengan tingkat yang lebih rendah atau smoothless? Apakah pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen akan berbeda pada tingkat perlindungan investor yang berbeda? Apakah pengaruh konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen akan berbeda pada tingkat tata kelola perusahaan yang berbeda? Dan yang keenam, apakah pengaruh konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen akan berbeda pada tingkat perlindungan investor yang berbeda? Selanjutnya kami susun tujuan penelitian yang relevan dengan rumusan permasalahan yang kami munculkan di awal. Berikutnya, terkait dengan kontribusi yang kami harapkan secara empiris bisa memberikan salah satu dokumen, salah satu bukti empiris perataan dividen di negara-negara ASEAN yang memiliki struktur kelembagaan, kondisi makroekonomi, dan tingkat perlindungan investor yang bervariasi di masing-masing negara tersebut. Dan juga riset ini menjadi salah satu yang akan melakukan pengujian terhadap identifikasi hubungan antara mekanisme internal dan eksternal dari praktek corporate governance dan kemudian dikaitkan dengan praktek perataan dividen. Dan juga akan dilakukan kontrol terhadap struktur kepemilikan. Terkait metodologi tentunya pemilihan proksi yang lebih bervariatif dan juga terkait dengan model estimasi yang menggunakan variabel kontrol yang diantaranya dipilih adalah proksi dari perspektif-perspektif lainnya selain perspektif keagenan, maka proksi-proksinya akan kami jadikan sebagai salah satu variabel kontrol yang meliputi karakteristik perusahaan dan juga variabel makroekonomi. Nah, tentunya kami harapkan juga studi ini akan memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan studi selanjutnya, terhadap manajemen perusahaan dan juga terhadap regulator terkait dengan fenomena kebijakan dividen. Tinjauan pustaka terkait dengan dasar-dasar dari perataan dividen bisa kita lihat dari banyak perspektif. Pertama adalah dari perspektif asimetri informasi. Di sini dimunculkan 4 sudut pandang untuk melihat bagaimana perataan dividen itu bisa dilihat dari munculnya tingkat asimetri informasi yang dihadapi oleh perusahaan. Maka dinyatakan bahwa jika perataan dividen itu merupakan suatu upaya perusahaan untuk memberikan sinyal terhadap pasar, dan dalam hal ini tentunya adalah sinyal positif, perilaku ini seharusnya lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan manfaat besar dari upaya memberikan sinyal tersebut. Maka bisa dinyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat opacity atau asimetri informasi yang tinggi akan menunjukkan upaya yang lebih besar dalam melakukan perataan dividen. Berikutnya, perusahaan-perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan eksternal, maka cenderung akan enggan untuk meningkatkan dividen atau merubah dividennya atau menambahkan besaran dividennya, walaupun perusahaan tersebut mengalami peningkatan laba yang signifikan.
Sehingga perataan dividen cenderung dilakukan perusahaan-perusahaan dengan motif precautionary atau berjaga-jaga dengan ekspektasi bahwa kebutuhan pembiayaan yang besar dan memiliki akses pasar modal yang terbatas. Sehingga perusahaan diidentifikasi yang memiliki tingkat payout ratio yang rendah itu cenderung menghadapi asimetri informasi yang relatif tinggi, sehingga cenderung melakukan perataan dividen dengan tingkat yang lebih tinggi. Karena sebagai upaya untuk melakukan penghematan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan. Maka perusahaan lebih memilih dibandingkan meningkatkan besaran dividennya karena labanya meningkat, maka perusahaan cenderung memilih untuk mempertahankan rasio dividennya secara stabil. Dari perspektif keagenan yang menjadi perspektif utama atau dasar dari studi ini, maka kita bisa lihat bahwa perataan dividen menjadi mitigasi permasalahan keagenan atau konflik keagenan. Sehingga dalam model keagenan, perataan dividen bisa dikaitkan dengan tingkat dividen yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dividen yang lebih tinggi akan menarik investor institusional untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut, dan kehadiran investor institusional ini akan bermanfaat untuk mendisiplinkan manajemen. Dan juga hal ini juga bisa mendisiplinkan pemanfaatan arus kas bebas sehingga tidak dilakukan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak relevan dengan aktivitas investasi perusahaan. Diekspektasikan juga bahwa perataan dividen itu akan menurun seiring dengan konsentrasi kepemilikan di dalam perusahaan tersebut. Karena konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan menjadi faktor yang bisa mendisiplinkan perilaku manajer, sehingga perataan dividen kurang diperlukan lagi kehadirannya untuk melakukan mitigasi dari munculnya konflik keagenan. Diekspektasikan juga bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung melakukan perataan dividen dengan derajat yang lebih tinggi. Dari income smoothing juga bisa kita lihat bahwa investor cenderung perataan dividen akan cenderung dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah investor-investor individu yang relatif banyak dan dalam periode waktu di mana tarif pajak pribadi atas dividen itu relatif tinggi, sehingga di sini dilihatnya itu sebagai smoothing dari income. Maka ketika untuk melakukan smoothing dari pendapatan, maka perataan dividen itu akan mendukungnya. Pendekatan tata kelola perusahaan, karena tata kelola perusahaan ini bermanfaat untuk menjaga, untuk mengantisipasi, menjamin bahwa investor akan bisa memperoleh haknya, return dari investasi yang sudah dilakukan. Maka tata kelola perusahaan ini pun juga memiliki fungsi yang sama dengan perataan dividen sebagai mitigasi, sebagai salah satu praktek yang bisa mengurangi konflik keagenan. Maka diharapkan ketika kedua perspektif ini antara corporate governance dan perspektif keagenan digunakan untuk melihat fenomena kebijakan perataan dividen, apakah keduanya ini akan bersifat saling memperkuat atau bisa bersifat menggantikan atau substitusi. Maka ini yang kemudian akan dilakukan pada studi ini dalam kaitannya dengan perataan dividen. Beberapa studi yang sudah pernah dilakukan adalah oleh Semanur et al., oleh Larry and Michaely, oleh Jong, oleh Java KD. Ini bisa beberapa di antaranya menggunakan single country data, yaitu misalnya Jong itu di Korea, tapi Larry and Michaely di Amerika. Tapi ada juga yang membandingkan di antara dua negara, ada juga yang membandingkan lebih dari dua negara. Ada juga yang mengkaitkannya dengan afiliasi kelompok bisnis atau grup bisnisnya. Apakah itu ada dampaknya terhadap perilaku perataan dividen? Maka di sini kami mengembangkan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah terkait dengan pengaruh konflik keagenan terhadap perilaku perataan dividen. Ketika perataan dividen itu menjadi salah satu mitigasi dari konflik keagenan,
maka tentunya akan muncul hubungan yang bersifat positif dalam artian mitigasi akan semakin kuat motivasinya untuk dilakukan ketika permasalahan tersebut menjadi semakin tinggi. Sehingga kita munculkan hipotesis satu, bahwa konflik keagenan berpengaruh positif terhadap tingkat perataan dividen. Semakin tinggi konflik keagenan, tingkat perataan dividen cenderung lebih tinggi atau smooth mode. Berikutnya, terkait hipotesis bahwa pengaruh corporate governance terhadap perilaku perataan dividen. Sehingga kami menguji secara langsung terlebih dahulu bagaimana pengaruh praktik corporate governance terhadap perataan dividen. Kami munculkan hipotesis 2 dan 3. Hipotesis 2 yaitu terkait dengan mekanisme internal. Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat perataan dividen. Semakin rendah tingkat tata kelola perusahaan, perataan dividen cenderung lebih tinggi atau smooth mode. Hipotesis 3, tingkat perlindungan investor suatu negara berpengaruh negatif terhadap tingkat perataan dividen. Semakin lemah tingkat perlindungan investor, maka perataan dividen cenderung lebih tinggi, smooth mode. Berikutnya adalah pengembangan hipotesis yang memasukkan efek moderasi di antara kedua mekanisme praktik corporate governance tersebut. Di sini maksudnya adalah untuk menguji apakah mekanisme internal dan eksternal itu bersifat akan saling melengkapi atau komplementer dalam kaitannya dengan perilaku perataan dividen. Studi ini pernah dilakukan oleh Mitton 2004, tetapi dengan menguji pengaruhnya bukan terhadap perataan dividen, tetapi terhadap payout rasio, terhadap perilaku pembayaran dividennya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel di tingkat negara atau mekanisme eksternal dari corporate governance tersebut memiliki kekuatan jelas yang lebih besar dibandingkan dengan tata kelola perusahaan. Sehingga sifatnya di sini adalah saling melengkapi. Tata kelola perusahaan dan perlindungan investor akan bekerja saling melengkapi dan bukan sebagai substitusi. Maka kami akan mengujikannya dengan variabel dependen yang berbeda, bukan lagi pembayaran dividennya atau payout rasionya, tetapi perataan dividennya. Jadi perilaku perataan dividennya. Maka kami munculkan hipotesis 4 bahwa tingkat perlindungan investor suatu negara memperkuat pengaruh negatif dari tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen. Berikutnya, pengembangan hipotesis terkait dengan efek moderasi dari corporate governance terhadap konflik keagenan, terhadap kaitannya hubungan antara konflik keagenan dan perilaku perataan dividen. Maka kami munculkan dua hipotesis, yaitu hipotesis 5 dan 6. Hipotesis 5 bahwa tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh positif konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen. Hipotesis 6, tingkat perlindungan investor memperlemah pengaruh positif konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen. Ini adalah kerangka konseptual dari studi yang akan kami kembangkan. Konflik keagenan, hipotesis 1 dalam kaitannya dengan tingkat perataan dividen. Berikutnya hipotesis 2 dan 3 adalah hubungan secara langsung antara corporate governance dengan tingkat perataan dividen. Berikutnya adalah menguji efek komplementer atau substitusi dari mekanisme internal dan eksternal corporate governance terhadap tingkat perataan dividen. Berikutnya, hipotesis 5 dan 6 adalah kaitannya dengan efek moderasi dari praktek corporate governance terhadap hubungan antara konflik keagenan dan tingkat perataan dividen. Kami gunakan 5 variabel kontrol, yaitu terkait tingkat asimetri informasi, kepemilikan negara, tingkat maturitas, dan 2 variabel makroekonomi, yaitu produk domestik bruto dan tingkat inflasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di pasar modal Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Periode pengambilan sampel dari tahun 2010 hingga 2018, data diperoleh dari Pusat Data Osiris Bureau Fund Kits, kemudian dengan kriteria sampel bahwa perusahaan-perusahaan tersebut membagikan dividen secara berturut-turut dari 2010 hingga 2018, dan juga memiliki ketersediaan data laporan keuangan, laporan praktik corporate governance selama
periode pengujian, yaitu dari 2010 hingga 2018. Pengukuran variabel dependen. Dalam hal ini, proksi dari perataan dividen digunakan yaitu speed of adjustment, kecepatan dari penyesuaian. Dimaknai bahwa kecepatan penyesuaian yang dimaksudkan adalah seberapa besar dividen itu menyesuaikan dengan perubahan laba. Apakah serta-merta ketika laba itu berubah, maka perusahaan akan menyesuaikan juga besaran dividennya. Ketika penyesuaian itu berlangsung dengan dalam waktu yang berdekatan atau dengan secara seketika, maka akan selalu mengikuti perubahan dari labanya, maka perusahaan memiliki speed of adjustment yang tinggi. Ketika perusahaan memiliki speed of adjustment yang tinggi, maka bisa dinyatakan perusahaan cenderung melakukan perataan dividen dengan tingkat yang lebih rendah atau smoothness atau tidak melakukan perataan dividen. Maka di sini ketika speed of adjustment itu cenderung rendah, perusahaan tidak serta-merta menyesuaikan besaran dividennya terhadap perubahan labanya, maka bisa dikatakan perusahaan cenderung memilih untuk memiliki pembayaran dividen yang bersifat stabil. Sehingga penyesuaiannya itu diistilahkan secara parsial, tidak serta-merta, tidak langsung mengikuti perubahan labanya. Maka inilah yang kemudian disebut dengan perilaku perataan dividen, atau perusahaan melakukan perataan dividen dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih halus atau diistilahkan smooth mode. Nah, untuk mengukur speed of adjustment, di sini kita membutuhkan sebuah model estimasi, yaitu ada 5 persamaan yang kemudian memunculkan satu persamaan akhir yang nanti akan bisa kita gunakan untuk mendapatkan koefisien, yang koefisien tersebut nanti akan kita gunakan sebagai proksi dari tingkat perataan dividen. Dimulai dengan persamaan 1 di sini, di sebelah kiri ini adalah dividen bintang perusahaan I pada tahun ke-T, ini menunjukkan ini adalah target dividen. Target dividen itu kita peroleh dari proporsi yang kita inginkan atau RI dari laba perusahaan pada tahun tersebut, yaitu di sini EAR perusahaan I pada tahun ke-T. Selanjutnya, kemudian ada persamaan 2 yang di sini menunjukkan yaitu parsial, penyesuaian secara parsial itu, bahwa perusahaan hanya akan menyesuaikan secara parsial dengan target tingkat dividen. Dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut, bahwa Z-nya ini di sebelah kiri adalah selisih antara dividen tahun ini dan dividen tahun sebelumnya. Itu akan dipengaruhi oleh selisih antara target dividen dan dividen tahun sebelumnya, yaitu dengan koefisien CI. Yang selanjutnya akan dimunculkan persamaan 3 yang merupakan substitusi dari persamaan 1 ke dalam persamaan 2, yang kemudian akan pada persamaan 5 di sini bisa kita dapatkan persamaan akhir yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi speed of adjustment, yaitu delta dividen, yaitu selisih antara dividen tahun ini dengan dividen tahun sebelumnya, itu akan dipengaruhi oleh 2 variabel dalam sebuah multiple regression yang menggunakan 2 variabel independen, yaitu laba dan dividen tahun sebelumnya. Jadi ada 2 variabel independen di sini. Maka koefisien dari dividen tahun sebelumnya atau previous dividend itu yang kemudian nanti akan kita jadikan sebagai proksi dari speed of adjustment. Dalam hal ini adalah minus BI2. Maka ketika kita sudah dapatkan speed of adjustment, yang kemudian kita hitung estimasinya menggunakan regresi runtut waktu. Jadi regresinya bersifat time series dari data tahun 2010 sampai 2018, yaitu menyesuaikan dengan ketersediaan data yang kita miliki. Kemudian koefisien BI2 itu sudah kita dapatkan, maka
selanjutnya akan kita masukkan sebagai variabel dependen atau Z dari model pengujian hipotesis selanjutnya. Berikutnya adalah terkait dengan variabel independennya, yaitu proksi dari konflik keagenan. Kita gunakan investment opportunity yang diukur melalui market to book value. Berikutnya, jumlah investor institusional. Berikutnya adalah tingkat dividen. Selanjutnya adalah arus kas bebas dan struktur kepemilikan. Maka variabel-variabel ini nanti akan menjadi proksi dari konflik keagenan. Sedangkan proksi dari corporate governance pada firm level digunakan dua proksi, yaitu proporsi board independence dan penggunaan dari auditor di perusahaan tersebut, apakah termasuk dari Big Six auditor, digunakan dummy variable. Selanjutnya, proksi dari tingkat perlindungan investor atau mekanisme eksternal corporate governance digunakan proksi rezim hukum, index of anti-director right, risk of expropriation, dan perlindungan investor minoritas. Selanjutnya, untuk variabel kontrol kita gunakan karakteristik perusahaan dan faktor makroekonomi, yaitu size, state ownership, umur perusahaan, earning volatility, life cycle perusahaan yang kita gunakan RETE, return earning to total equity, RETA, return earning to total asset, kemudian aspek makroekonomi, produk domestik bruto, dan tingkat inflasi. Untuk model pengujian hipotesis, untuk baseline modelnya, kita belum memasukkan efek moderasinya. Di sini adalah kita gunakan regresi cross section. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan dengan estimasi dari variabel dependennya, yaitu speed of adjustment. Untuk mendapatkan speed of adjustment, kita harus melakukan regresi runtut waktu dari 8 tahun sebelumnya, 9 tahun sebelumnya, dari tahun 2010 hingga 2007 untuk mendapatkan data 2008. Maka di sini akan bersifat satuan waktu. Sehingga kita mendapatkan data dependennya itu dalam satuan waktu. Sehingga untuk mendapatkan data pada satuan waktu tertentu itu kita membutuhkan data-data pada tahun sebelumnya. Sehingga di sini untuk variabel independennya akan menyesuaikan. Sehingga kami mengukur variabel independennya dengan menggunakan nilai rata-rata selama 5 tahun. Dari proksi-proksi konflik keagenan, proksi corporate governance pada tingkat perusahaan maupun tingkat perlindungan investor. Begitu juga dengan variabel kontrolnya. Selanjutnya, model kedua dari pengujian hipotesis adalah sudah memasukkan interaksi antara variabel-variabel yang akan diinteraksikan. Di antaranya adalah terkait dengan governance pada level perusahaan, kaitannya dengan governance pada level negara. Berikutnya adalah interaksi antara konflik keagenan dan governance. Nah, ini adalah model pengujian hipotesis yang berikutnya. Masih bersifat cross section. Selanjutnya, untuk kemudian mencoba melakukan uji robustness, kami juga lengkapi dengan regresi data panel, tetapi secara terbatas. Dalam artian terbatas, maka kita sesuaikan estimasi dari dependent variabelnya yang menggunakan data time series itu kita hitung adalah 6 tahun ke belakang selama 3 tahun sesuai dengan ketersediaan data. Sehingga data panelnya adalah tersedia untuk data 2016, 2017, dan 2018. Maka estimasi SOA itu adalah 6 tahun ke belakang. Misalnya untuk 2018 tidak 8 tahun seperti model awal yang cross section, tetapi hanya 6 tahun. Maka akan ada selisih 1 tahun untuk data 1 tahun untuk mengestimasi SOA di tahun 2017 dan SOA di tahun 2016. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan variabel independennya, yaitu menggunakan rata-rata dari 6 tahun sebelumnya. Kemudian
mengikuti untuk rata-rata 2017 dan 2016 juga akan ada selisih data 1 tahun seperti layaknya moving average. Berikutnya, pengujian hipotesis juga kita lakukan uji robustness dengan menguji secara agregat di masing-masing negara. Jadi kita hitung nilai rata-ratanya untuk masing-masing negara. Speed of adjustment di negara J. Nanti akan kemudian variabel independennya juga menyesuaikan konflik keagenaan di negara J dan seterusnya. Baik, demikian presentasi proposal disertasi yang membahas fenomena kebijakan perataan dividen. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dan mohon saran, masukan, dan arahan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.